حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا ya rabbal alamin. Nama teman-teman sekalian jemaah masjid Baitul Salam yang semoga selalu dijaga dengan serta Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil ma qad bada'na, kita lanjut lagi yang sudah kita mulai dari baca barang-barang kitab Mukhtasar Majul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk pada tingkatan yang nomor 3. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3 terkait keadaan seorang hamba gitu. Kalau yang pertama itu sosok hamba yang sudah tenang jiwanya, sudah tidak bergejolak begitu untuk maksiat, jadi fokusnya sudah benar-benar mendekat ke Allah. Terus nomor 2 masih sedikit bergejolak. Nah ini nomor 3 seperti apa? Kata Al-Imam Najmuddin rahimahullah ta'ala, at-tabaqatu ats-tsalitsatu, derajat yang nomor 3, ayyatuba wa yastamirra 'ala al-istiqamati muddatan. Jadi orang yang berdosa ini taubat, kemudian dia itu istiqomah dalam taubatnya muddatan, untuk durasi tertentu. Jadi kalau kita lihat ungkapan Al-Imam Najmuddin, berarti semua orang ini istilahnya pendosa begitu. Cuman mereka semua tobat atau enggak, nah ini dibagi-bagi sama beliau. Ada yang tobatnya benar terus sampai orang itu udah enggak benar pengen balik, bahkan tidak pengen, enggak ada kerentak hati sedikit pun. Nah yang nomor 3 ini, ketika dia sudah melakukan dosa, dia belum tobat dan istiqomah di atas tobatnya, tapi muddatan, untuk waktu tertentu. Tsumma taghlibuhu syahwatuhu fi ba'di dzunub. Kemudian syahwatnya itu mengalahkannya di beberapa jenis dosa, tidak di semua dosa. Berarti orang ini mungkin istilahnya apa ya? Istilah kita tuh molimo lah misalnya ya. Nah itu udah hilang semua, tapi ada dosa-dosa kecil itu yang masih nempel gitu. Fayaqdumu 'alaiha, maka dia pun masih melakukan dosa itu. Allah alam, yang kecil-kecil mungkin. Li'ajzihi an qahri syahwat, karena dia imannya enggak terlalu kuat begitu untuk menolak syahwat tersebut. Illa annahu, hanya saja orang seperti ini, ma'adzalika mu'adzabun 'ala ta'at. Walaupun dia seperti ini, tapi dia tetap istiqomah dalam ketaatan. Masya Allah, taatnya tetap, sesekali dia muncul maksiat, nanti terus tobat lagi begitu. Wa taraka jumlatan minadz-dzunub, dan dia meninggalkan banyak sekali begitu dari dosa-dosa ma'al qudrati 'alaiha. Ini yang keren. Padahal dia mampu untuk melakukan itu. Jadi ada orang pengen mampu, enggak mampu karena enggak punya duit, berarti enggak mampu. Nah yang ini dia mampu, wasyahwatilah, dan dia terdorong oleh syahwatnya juga, tapi sudah tidak. Wa innama qaharathu syahwatuhu wahidatan aw syahwatan wahidatun aw syahwatan syahwatun wahidatun aw syahwatan. Tapi dia masih bisa dikalahkan oleh satu syahwat atau dua syahwat, dua maksiat. Wa huwa yawaddu law aqdarahu Allahu ala qam'iha, dan dia tetap berharap semoga Allah ngasih dia kekuatan untuk bisa itu mencongkel
maksiat itu, syahwat itu, sehingga kembali lagi dia ada niat itu, tapi masih balik terus. Bukan orang yang ketika balik maksiat itu menikmatinya, bukan yang begitu. Itu nyesal, itu nyesal. Wa kafahu syarraha, dan Allah mencukupkan dirinya dari keburukan syahwat. Syahwat itu sebuah jenis dosa, istilahnya begitu gitu. Nah ini berarti orang ini meyakini bahwa semua maksiat itu pasti buruk. Jadi kan bagus. Sebagian orang itu, mohon maaf ya, ketika dia maksiat atau bersemangat, itu memang biasanya saat maksiat itu tidak berpikir tentang akibat dari yang dia lakukan. Biasanya begitu. Dan ketika orang beribadah, orang semangat juga, mungkin diantaranya sebabnya itu dia nggak berpikir tentang pahala yang akan dia dapatkan. Fa'idan tahat nadim. Tapi kalau syahwatnya sudah ditunaikan, dia nyesal. Lakinnahu ya'uddu nafsuhu bitaubah an dzalika adzam. Tapi dia terus ketika nyesel, dia kembali lagi untuk taubat dari dosa itu, nggak pengen ngulangi lagi. Fahadhihi nafsu tusamma al-mas'ulah. Nafsu seperti ini disebut dengan nafsu al-mas'ulah. Ini istilah Ibnu Qudamah. Anda nggak tahu istilah ini tuh ada nggak ya di ulama-ulama yang lain. Wah, ini belum baca juga. Maksudnya apa ya? Jiwa yang selalu introspeksi diri, ya bagus. Menanyai dirinya sendiri karena ya sering melakukan dosa, tobat lagi, koreksi lagi, tobat lagi gitu. Tapi berarti ini termasuk anakan dari an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang masih bergejolak nih. Wa sahibuha minal ladina qala Allah Ta'ala fihim. Dan pemilik jiwa seperti ini itu, nah, itu termasuk orang-orang yang tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Ini ada kata i'tiraf yang cakep. Sebagian lagi dari kalangan umat Islam itu ada yang mengaku dengan dosa-dosa mereka. Mengaku memang saya berdosa. Khalatu amalan salihah wa akhar sayyi'ah. Dia mencampur adukan amal soleh dengan amal buruk. Harusnya kalau soleh aja. Nah, nggak usah dicampur adukan dengan amal buruk. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita lanjut lagi ucapan penulis ini, kapan sebuah amalan disebut amal soleh? Kadang kita perlu tahu nih, dan tentu butuh bantuan ulama. Dalam hal ini maka salaf kuno dulu mengatakan yang dinukil oleh Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan ketika menafsirkan kata faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Nah, beliau mengatakan sebuah amalan itu bisa disebut amal soleh ketika memenuhi 3 syarat. Nah, sebuah amalan itu bisa disebut amal soleh ketika memenuhi 3 syarat. Tapi sebelum tak lanjut, Syekh Amin Al-Asy-Syanqiti ini mufti Saudi di eranya, mungkin tahun 1800-an kalau nggak salah. Zamannya nggak jauh dengan kita. Jadi kalau dengan suka dunia tafsir dan seolah merasa membaca semua kitab tafsir, bacalah kitab Adwaul Bayan karena itu ringkesan gitu. Ringkesan nanti ditambahin keterangan beliau. Jadi enak di kita enak. Tapi apa kata beliau, dia harus memenuhi 3 syarat. Pertama, yakuna mutabiqan bima syara'ahu Rasulullah. Jadi harus sesuai dengan syariat Nabi, terutama ibadah-ibadah mahdoh harus sesuai dengan syariat Nabi. Kalau nggak ada syariatnya ya nggak bisa disebut amal soleh apapun itu. Kata Syekh Amin Asy-Syanqiti. Terus kemudian yang kedua itu ayyakuna mukhlishan lillah. Ya harus ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, ini wajib juga, ayyakuna ala asasi al-iman. Jadi dia dilakukan itu harus di atas fondasi iman wal aqidati sahihah, dan akidah yang benar. Karena di penutup ayat yang tadi itu kata Allah wala
la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh menyekutukan Allah, berarti harus di atas landasan akidah yang benar. Nah, dengan itu barulah sebuah amal disebut dengan amal soleh. Berbeda dengan, mohon maaf, misalnya kalau kita kerja di pabrik gitu ya, itu kan pak bosnya itu kan nggak terlalu peduli nih kita itu mengamalkannya ikhlas atau tidak. Yang penting kerjaan beres, rapi, cepat, omset tambah, begitu. Itu kalau manusia. Kalau Allah SWT harus ada unsur ikhlasnya. Lanjut, fa'amru hadza min haitsu muadzabatuhu 'ala ta'at wa karahiyatuhu lima yata'atahu marjubun liqouli ta'ala. Dan urusan orang ini itu jika dilihat ya, dari sisi dia itu selalu taat gitu. Enggak selalu taat. Sholatnya itu gak pernah bolong gitu, gak pernah telat-telat. Misalnya sholat subuh dilakukan jam 7, gak pernah. Dan dia gak suka gitu ya, gak suka dengan maksiat. Walaupun kadang sesekali masih menerjang, tapi dia gak suka. Mungkin karena lima yata'atahu, karena memang mungkin ada kesempatan begitu. Ya, kita hidup di dunia, apalagi di alam zaman sekarang ini, pintu maksiat terbuka sekali. Maka kata Syekh Al-Imam Najmuddin, marjubun, orang seperti itu diharapkan diampuni oleh Allah. Berdasarkan firman Allah, asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah memaafkan mereka. Kita sudah usaha, Pak. Nah, dalam hal ini kan Allah itu melihat usaha mereka. Berbeda dengan sebagian mungkin bos-bos begitu ya. Ketika anak buahnya sudah berusaha untuk kerja baik tapi gagal terus, nanti paling kalimatnya, kayaknya kamu gak cocok kerja di sini. Ujungnya paling begitu. Ya Allah, masa ya. Ujungnya begitu. Ya kali. Tapi padahal sudah berusaha. Sehingga ceritanya punya teman itu dulu nih di Nur Sunnah, ngajarnya bagus, persiapannya bagus, masya Allah. Kurangnya cuma satu, nggak bisa bikin soal A B C D E. Dia untuk bikin jawaban yang salah itu nggak bisa, bingung deh. Ada orang begitu ya, saking polosnya gitu. Jadi bikin jawaban A yang benar tahun mana, bikin yang salah itu nggak bisa dia. Dulu ketika kepala sekolahnya Pak Pur tersiksa dia tuh, Pak Purwanto, jangan kira sedih. Itu dia koreksi, salah, balikin lagi. Tapi masya Allah Pak Pur rahmatnya tinggi ya. Gimana nggak bisa. Udah diajarin gini loh, taat, tetap nggak bisa. Tapi ya gimana? Nah, itu kalau mungkin kerja di pabrik yang hasilnya buruk terus itu udah makasih ya mas. Terus udahan balik. Lanjut, wa akibatuhu makhtaratun min haitsu ta'khiruhu wa taswifuhu. Jadi orang seperti ini itu akibatnya ya serba khawatir ya, jika dilihat dari bagaimana dia mengakhirkannya. Dan taswif coba kita cari. Farubbama yahtatifu qabla at-taubah, bisa jadi dia itu melakukan sebuah dosa sebelum taubat. Pas datang itu dia maksiat, terus sebelum taubat meninggal. Dan hati-hati, fa innal a'mala bil khawatim, dan nasihatin kita, karena semua amal itu tergantung dengan akhirannya. Nah, kaidah fikihnya juga begitu nih. Fa ala hadza yakunu al khawfu min al khatimah, hendaknya orang-orang seperti itu takut dengan akhirannya seperti apa. Jadi ketika dia muncul syahwatnya terus pengen maksiat, hati-hati tentang akhirannya. Betapa banyak orang yang pas meninggal itu pas kondisinya lagi maksiat, ini kan gawat nih. Di acara apa begitu, nonton dulu lagi di potongan WA apa Facebook atau apa begitu, orang lagi, tapi di luar negeri sih,
lagi maksiat bareng-bareng begitu, acara LGBT yang apa gitu di satu gedung tiba-tiba gedungnya ambruk terus pada mati. Nah, jadi kalau kita lihat gitu itu hendaknya ketika pas dibuka pintu maksiat ya apa ya menghindari takut saat itu adalah akhir dari hidup kita. Wa kullu nafsin yumkinu an yattasila biha. Semua jiwa itu sangat mungkin untuk nyambung dengan kematian apapun itu. Nah, dan kita cukup senang ya ketika melihat saudara muslim kita itu lagi sholat meninggal gitu. Dan biasanya orang kan meninggal dengan kebiasaannya ya. Pernah dengar belum Imam Muslim itu meninggal saat nulis hadis, jadi fokus dengan buku hadisnya itu. Kata Ustaz ada dulu Ustaz hadis Ustaz Imran Rasyadi rahimahullah taala, dia beliau pernah berkisah Imam Muslim itu meninggal gara-gara nulis hadis. Jadi sambil makan kurma begitu, terus bijinya disepai. Kalau kita kan enggak makan digigit gitu, digigit. Kalau sebagian orang Arab tuh beliau kan orang-orang ini ya, beliau orang Naisabur, kalau misalnya Naisabur itu dekat-dekat Rusia dan Tantan situ kan. Nah itu dimasukin gitu terus disepai nanti bijinya, masukin itu sepai. Nah pas dimasukin gini mungkin lagi proses mulutnya kesedek gitu, sedek terus bablas, masya Allah. Jadi meninggalnya pas belajar, dan memang ulama zaman dulu begitu, belajarnya kuat-kuat. Yang datang jauh setelahnya, misalnya kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sehari itu bangun malam itu sampai 70 kali, masya Allah. Bukan ke kamar mandi atau sholat itu enggak, 70 kali. Tidur begini, ingat sebuah ilmu itu bangun tulis lagi. Tidur gitu, ingat sebuah ilmu bangun tulis lagi gitu sampai 70 kali. Jadi khidmahnya untuk kita. Kalau Imam Nawawi itu konon hanya nyadar sebentar gitu, sekitar 5-10 menit tidur setiap hari gitu, hanya nyadar. Makanya usianya nggak panjang ya, 40 sudah meninggal. Anda pasti ceritain gitu itu langsung tak dustakan, nggak masuk akal kan? Orang tidur cuma sehari 5 menit 10 menit. Saat aneh bantahnya dengan bahasa yang kasar. Semakin orang itu otaknya penuh dengan ilmu, semakin sibuk dia, sehingga butuh istirahatnya itu sedikit. Semakin orang otaknya nggak ada isinya, maka dia tidurnya makin kuat. Lihat bayi-bayi itu tidur kuat. Kalian tidur siang ya? Iya, iya. Berarti, masya Allah, udah kasar. Ya orang-orang Arab kalau ngomong gitu, nggak usah kaget. Ya mulutnya terlihat kasar, hatinya insya Allah ya. Ya tergantung juga lah, tergantung manusianya. Nah, terakhir fayuraqib al-anfas. Fayuraqib al-anfas, hendaknya orang itu fokus kepada nafasnya. Kalau mau maksiat, ini kapan putusnya gitu ya. Wa yahdar wuqu'a al-mahdur, dan dia harus selalu khawatir untuk terjatuh dalam sebuah musibah begitu. Karena memang semua jenis maksiat Pak itu pasti mendatangkan bencana pasti. Jadi cara introspeksi orang salaf kuno dulu itu ketika ada musibah, nah misalnya gagal itu dalam usaha atau apa begitu, dia introspeksi pertamanya itu maksiatnya, dosa apa ya gitu, dosa apa ya gitu, begitu. Apalagi amal jamaah ini, saya pernah dapat cerita itu dari Ustaz Amin Taufik Habibullah Ta'ala. Jadi di Depok kalau masalah di kota pusatnya itu ada anak itu kecelakaan, keserempet motor gitu. Saat itu terus Budi Azhari itu ngumpulin guru-gurunya, terus diperingatkan. Nah kalian tuh punya maksiat apa? Kalau kita diperingatkan sama Allah seperti ini, jadi langsung intervensinya begitu. Dan Budi Azhari itu bukan istilahnya ngomong begitu asal-asalan ya. Dalam arti beliau, maaf sudah, ya memang orang salah begitu, beliau mengikuti begitu orang-orang zaman dulu, maksudnya era salam begitu cara intervensinya. Ketika ada musibah, langsung lihat saya punya dosa apa ya, kira-kira dosa apa di keluarga ini, apa yang kurang begitu, intervensinya gitu. Dan beliau sampai marah-marah, dan masalah itu. Wallahu taala alam.
Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang level yang terendah begitu ya, terkait orang dengan tobatnya itu. Nah, seperti apa insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan kafi darsana bidua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.